Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ya abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah, jamaah mushala al-barakah, kaum muslimin dan muslimat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, rizki, kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di sini di mushola yang insya Allah dirahmati oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita di hari ini dan hari-hari yang kemarin diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti risalah beliau sampai akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk umat Rasulullah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat di yaumil kiamah, di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya diberi tugas oleh DKM untuk menyampaikan hadis Arba'in. Kalau kemarin kita sudah sampai di hadis yang ke-19, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-20. Berarti kita sudah ada di pertengahan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 42 hadis. Kali ini kita akan membahas hadis ke-20. Insya Allah pembahasan hadis ini akan sama-sama kita ambil hikmahnya, sama-sama kita ambil manfaatnya, dan iktibar daripada hadis yang ke-20 ini. Kita mulai, bunyi hadisnya adalah An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna ma'syita. Hadis ini termasuk hadis yang pendek, perkataan yang pendek, singkat, tapi bermakna sangat dalam. Bermakna sangat dalam, sangat luas. Nah, ini akan kita bahas kali ini. Sebelumnya kita lanjutkan makna hadis dulu, bahwa hadis ini yang pertama dari tarikh hadis, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ada juga riwayat yang dengan redaksi yang tidak jauh berbeda dari Imam Ibnu Majah. Ini berasal dari sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, yang memiliki kunya Al-Ansari dan Al-Badri atau Al-Badr. Abu Mas'ud ini menurut para ahli sejarah, dia adalah seorang Ansar. Jadi ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar, dan Abu Mas'ud ini atau Uqbah ini termasuk dalam golongan kaum Ansar. Lahir di sekitar kota Badar atau daerah Badar. Daerah Badar ini berjarak sekitar 183 km dari kota Yasrib atau Madinah ketika itu. Ada kunya Al-Ansari, artinya dia dari kaum Ansar. Kemudian ada kunya Al-Badri. Al-Badri ini biasa disandangkan kepada para pahlawan atau veteran perang Badar, sehingga digelarin Al-Badri. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari memasukkan kata Al-Badri di dalam hadis ini karena menurut Imam Bukhari, Uqbah ini adalah seorang veteran perang Badar. Walaupun ada pendapat ahli yang menyatakan, atau bukan pendapat ahli, tapi pendapat sejarawan yang menyatakan bahwa Uqbah ini sebetulnya bukan seorang veteran perang Badar, tapi bertempat tinggal di sekitar lahir dari kota Badar, jadi diberi gelar atau kunya Al-Badar. Tapi Imam Bukhari dan Muslim dan Al-Hakim mengatakan bahwa tidak, dia adalah seorang veteran perang Badar. Uqbah sendiri merupakan
golongan orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Jadi Uqbah ini berbaiat kepada Rasulullah di baiat Aqabah yang kedua. Kemudian Uqbah ini juga terlibat dalam peperangan Uhud dan peperangan lainnya. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, Uqbah ini ditugaskan di wilayah Kufa, semacam sebagai gubernur gitu, di wilayah Kufa. Dan termasuk sahabat yang mulia, karena para sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Jadi mereka sudah diampuni seluruh dosanya sama Allah, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan datang. Sudah diampuni dan sudah mendapat jaminan dari surga, dari Allah dan Rasulnya. Nah, ada hal menarik terkait hadis ini, yaitu hadis ini bisa dikatakan asbabul urutnya itu adalah ketika Uqbah bin Amr ini memukul seorang budak. Jadi ada seorang budak kemudian dipukul sama Uqbah karena budak itu melakukan suatu kesalahan, kemudian dipukul pakai cambuk oleh Uqbah. Kemudian saking marahnya makanya dipukul. Begitu dipukul, Uqbah ini mendengar suara dari kejauhan dari belakangnya. Wahai Abu Mas'ud. Suaranya seperti dikenalin sama Uqbah. Wahai Abu Mas'ud. Ternyata itu adalah suara Rasulullah. Kemudian si Uqbah membuang cambuknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya. Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki kuasa untuk bertindak kepada dirimu melebihi kekuasaanmu atas budak tersebut. Kemudian Uqbah ini bilang, kalau gitu saya tidak akan pernah lagi memukul budak. Kemudian untuk meyakinkan itu atas keimanannya dan rasa malunya, makanya Uqbah mengatakan, saya akan membebaskan budak ini. Kemudian budaknya dibebaskan. Nah, dalam riwayat Uqbah bin Amr ini termasuk orang yang banyak membebaskan budak. Ya, dibebaskan budak. Karena membebaskan budak itu ganjarannya adalah surga ketika itu, di mana Islam berangsur-angsur menghilangkan perbudakan secara bertahap. Kita kembali ke hadis ini. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri ini meninggal ada yang bilang di kota Madinah, ada juga yang bilang di kota Kufa sekitar tahun 40 atau 41 Hijriah. Wallahu alam. Yang jelas dia meriwayatkan hadis ini. Hadis ini termasuk dalam golongan hadis-hadis yang pendek. Yang pendek yaitu hadisnya berbunyi hadisnya adalah inna mimma adrakan nas, ini dari perkataan manusia sebelumnya, dari perkataan para nabi sebelumnya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, ucapan para nabi sebelumnya. Jadi ketika datang nabi yang berikutnya, nabi yang baru, maka syariat atau ajaran nabi sebelumnya itu digantikan, disesuaikan, atau bahkan dihilangkan. Dan perkataan ini salah satu perkataan yang ada dari zaman nabi sebelumnya, nabi yang terdahulu dari Nabi Adam, sampai terus turun-temurun sampai ke Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ada adab yang dipakai. Sebenarnya Rasulullah bisa menyampaikan saja tanpa mengucapkan kalimat inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, karena Rasulullah itu orang yang terpercaya.
Rasulullah menyampaikan saja berarti otomatis akan dipercaya sebagai hadis dan perkataan Rasulullah. Tapi ini Rasulullah menyampaikan hadis ini dengan mengawali dengan inna mimma adrakan nas, sesungguhnya ini perkataan manusia dari nabi-nabi sebelumnya, min kalamin nubuwatil ula, ya, yang diturun-temurun dan sampai ke Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam bentuk hadis, tapi redaksinya adalah perkataan para nabi-nabi sebelumnya, turun-temurun. Nah, ini adab bahwa kita kalau ngomong sesuatu yang bukan perkataan kita, bukan apa yang kita ucapkan, kita harus mengungkapkan, memberitahu sumbernya bahwa ini bukan perkataan kita, tapi ini perkataan si fulan, si fulan, si fulan, sehingga jelas. Jangan ada juga perkataan orang yang kita ambil dan tidak ada rasa malu, kemudian kita ucapkan bahwa itu seolah-olah perkataan kita. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mana disebut di dalam hadis ini. Itu salah satu makna yang ada di dalam hadis ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Di samping itu, jadi kalau kita ketahui ini perkataan Nabi mulai dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah, jumlah Nabi itu sendiri menurut salah satu hadis ada sekitar 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi itu sekitar 313 atau 315-nya adalah Rasul. Nah, ini sampai ke kita lah perkataan ini. Apa perkataannya itu? Qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula. Bunyi hadisnya, idza lam tastahi, jika kamu tidak punya rasa malu, pasna ma'syita, maka lakukanlah sesukamu. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Pasna ma'syita. Idza lam tastahi, pasna ma'syita. Jadi jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini kalimat yang pendek. Kalau kita bawa ke zaman kita sekarang ini, maka banyak orang yang punya rasa malu, tapi salah menempatkan rasa malunya. Atau banyak lagi orang yang sudah tidak ada rasa malunya. Misalnya kalau kita perhatikan banyak terjadi kemaksiatan secara terang-terangan. Banyak orang yang mengumbar aib orang lain di sosial media. Banyak orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di jalan-jalan dan tidak ada lagi rasa malu di dada mereka, di hati mereka. Karena rasa malu itu nempelnya di dada, di kalbu kita. Makanya di kalbu ini iman kita. Semuanya ada di sini, termasuk rasa malu. Sebagaimana kita ketahui, iman itu ada 73 atau 79 cabang. Cabang tertingginya adalah la ilaha illallah, dan cabang terendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Dan di antara sekian banyak cabang itu, Allah menyebutkan tentang rasa malu. Rasulullah menyebutkan tentang al-haya'u su'batu minal iman. Jadi malu itu merupakan cabang dari keimanan. Nah, terkait rasa malu, ada satu kisah menarik yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana suatu ketika ada kemarau yang sangat panjang menimpa Nabi Musa dan umatnya. Kemudian Nabi Musa berinisiatif untuk melaksanakan sholat minta hujan atau sholat istisqa. Nah, sholatlah Nabi Musa berserta kaumnya. Sholat, selesai sholat, berdoa, tapi hujan tidak kunjung turun. Kemudian Nabi Musa memberanikan diri bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa hujan belum turun juga? Kemudian Allah sampaikan bahwa di tengah-tengah umatmu itu ada satu orang yang telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat kepada aku selama 40 tahun dan dia belum bertobat. Ya. Dia telah berbuat maksiat, berbuat dosa kepada aku selama 40 tahun dan aku tidak akan mengumumkan hujan sebelum orang itu keluar dari barisanmu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam
berteriak kepada umatnya, "Hai umatku, di tengah-tengah kita ada seseorang yang berdosa, yang melakukan maksiat kepada Allah selama 40 tahun. Hujan tidak akan Allah turunkan sebelum orang itu keluar dari barisan ini. Siapapun silakan keluar dari barisan ini," kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang tersebut yang merasa bahwa yang dimaksud adalah dia mau keluar, dia bilang, "Kalau saya keluar maka saya akan kena malu, aib saya akan dibuka. Orang-orang semua akan mengetahui bahwa saya adalah orang yang berdosa." Kemudian dia meminta kepada Allah dalam hati, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan tutupilah aibku. Aku mohon ampun kepadamu." Karena rasa malunya, dia mohon ampun kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosanya dan menutupi aibnya. Kemudian tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan lebatnya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang yang engkau maksud itu belum keluar dari barisanku? Tapi hujan sudah engkau turunkan, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya orang yang telah berbuat dosa selama 40 tahun kepadaku, dia sudah bertobat kepadaku. Dia sudah memohon ampun kepadaku dan telah aku ampuni ke orang tersebut. Sehingga aku, karena kegembiraanku, aku melepas hujan, membuka hujan, menurunkan hujan sebagai rahmat bagimu." Kemudian Nabi Musa penasaran, tanya, "Siapa orangnya ya Allah? Saya ingin bergembira juga dengan dia. Saya ingin berterima kasih juga dengan dia." Kemudian Allah berkata, "Bagaimana mungkin saya memberitahumu siapa dia? Sementara ketika dia melakukan kemaksiatan selama 40 tahun, aku menutupi aibnya. Bagaimana mungkin sekarang ketika dia sudah bertobat kepadaku, aku membuka aibnya di depanmu." Jadi dari kisah ini kita bisa ambil iktibar, bisa ambil pelajaran bahwa rasa malu itu bisa mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah. Jadi rasa malu itu malu kepada Allah, kemudian malu kepada manusia, kemudian malu kepada ibu bapak kita yang telah membesarkan kita, tapi kita belum bisa membalas jasa-jasa yang mungkin. Kita malu kepada mereka, malu kepada Allah, itu bisa mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah. Jadi kita harus memperbesar rasa malu kita, tentunya rasa malu yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan, rasa malu yang sesuai dengan keimanan kita, sehingga kita akan mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari rasa malu tersebut. Rasa malu juga harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kita dalam bermaksiat kepada Allah, kita harus menemukan rasa malu. Malu kalau kita misalnya belum sanggup melakukan kebaikan ini. Malu kalau kita misalnya masih belum melaksanakan berbakti kepada orang tua kita. Kita harus merasa malu. Tapi kita juga tidak perlu merasa malu untuk melakukan suatu kebaikan. Misalnya kadang-kadang orang merasa malu kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Misalnya ada orang yang belum hijrah, belum melakukan kebaikan, dan dia masih merasa malu dengan hal itu. Misalnya ada orang yang belum menutupi jilbabnya, menutupi aurat. Kalau ditanya mungkin dia bilang, saya masih muda atau apa. Tapi itu rasa malu yang salah. Jadi kalau malu dalam hal tidak melakukan kebaikan, dan malu dalam hal masih bermaksiat kepada Allah. Nah, itu yang harus kita pupuk, kita koreksi terus, sehingga rasa malu itu tumbuh sesuai dengan keimanan kita. Karena dikatakan ini rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Ya. Al-haya'u su'butu minal iman. Rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Kemudian di sini rasa malu itu tidak akan mendatangkan yang lain kecuali mendatangkan kebaikan. Saya pikir hadis yang ke-20 itu yang tadi sudah saya bacakan, bunyi hadisnya itu sangat pendek tapi bermakna sangat dalam.
Yang pertama tadi berarti ancaman atau teguran dari Rasulullah, dan hadis ini adalah merupakan kebiasaan para nabi yang diwariskan daripada nabi-nabi terdahulu sampai ke kita. Kemudian para ulama itu juga menjelaskan bahwa hadis ini juga bermakna berita atau kabar atau perintah. Jadi kalau perintah di sini para ulama berpendapat perintah itu ada dua, yaitu jadi rasa malu itu bisa tumbuh kalau kita takut sama Allah, kita takut sama manusia. Ya. Kemudian rasa malu itu juga bisa kita pupuk sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi saya ulangi lagi hadisnya mungkin dia begini. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula. Ini hadisnya yaitu idza lam tastahi fasna masyita. Jika tidak punya malu, jika kau tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu atau sesukamu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-20. Insya Allah ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Bisa kita ambil iktibarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.